Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Milizan Andini, NIM 1930-10-1079 akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu tentang metode pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu metode pendidikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Analisa ayat dengan pendidikan. Ada beberapa implikasi pendidikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, yaitu yang pertama, suami tidak boleh menyalahgunakan kepemimpinannya dalam keluarganya. Yang kedua, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Suaminya tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada istri. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga istri yang soleh ketika ia bisa menjaga dirinya sendiri, menjaga rumah, menjaga harta benda ketika suaminya tidak berada di rumah. Yang kedua yaitu metode pendidikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 100-101. Terjemahan surat ayat ke-100. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kamu mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Terjemahan ayat 101. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Tafsiran ayat. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa umat yang mewarisi suatu negeri setelah lenyapnya penduduk negeri itu karena ditimpa siksaan Allah akibat keingkaran mereka kepadanya. Memahami dan meyakini bahwa Allah kuasa untuk menimpakan azab tersebut kepada mereka karena dosa-dosa mereka apabila dikehendakinya. Juga Allah kuasa untuk mengunci mati hati nurani mereka sehingga mereka tak dapat lagi menerima pelajaran dan nasihat agama dan tidak mau beriman. Yang ketiga yaitu metode pendidikan dalam Quran surat Yunus ayat 31 dan 57. Terjemahan ayat ke-31. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Terjemahan ayat ke-57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Pendidikan yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57 yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada makhluknya dengan menurunkan Al-Quran dengan 3 fungsi, yakni pertama peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang keji. Maksudnya adalah dari kebimbangan dan keraguan, yaitu sebagai penyembuh penyakit yang bersumber dari di dalam dada. Yang kedua petunjuk, dan yang ketiga sebagai rahmat, dengan mengamalkan akan diperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah. Selanjutnya yaitu metode pendidikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-26. Terjemahan ayat ke-24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Terjemahan ayat ke-25. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu dengan manusia supaya mereka selalu ingat. Terjemahan ayat ke-26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Pendidikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-26. Surat ini mencakup sekian banyak hakikat pokok dari akidah, tetapi 2 hakikat yang sangat besar senantiasa menaungi suasana surat secara keseluruhan. Yang keduanya merupakan 2 hakikat yang berkaitan dengan bayang-bayang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Pertama, hakikat kesatuan risalah dan para rasul, yakni kesatuan dakwah tauhid. Hal ini sejalan dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinilai oleh para pakar sebagai pengumandang tauhid serta bapak nabi-nabi. Yang kedua, hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya adalah kesempurnaan kitab suci Al-Qur'an yang mampu mengantarkan ke hadirat ilahi melalui penjelasannya tentang asyirat dan al-mustaqim, yakni jalan luas dan lebar, juga nikmat-nikmatnya yang lain yang terus dapat bertambah jika disyukuri. Dan tujuan dari surat Ibrahim ini adalah memantapkan akidah tauhid serta kewajiban mensyukuri aneka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu metode pendidikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 dan 125. Terjemahan ayat ke-97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terjemahan ayat ke-125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini merupakan ayat tentang pendidikan keislaman, yaitu ketauhidan. Hal ini bisa dilihat dari arti kata Rabb di sini adalah Allah yang Maha Esa, sementara kata sabili merupakan jalan atau agama. Jadi dengan demikian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pendidikan kepada manusia agar mau memeluk agama Islam dan mengikuti jalannya, yakni jalan yang diridhoi Allah. Ada beberapa metode yang terdapat dalam surah ini, yaitu bisa dilihat. Yang pertama, metode hikmah. Yang kedua, metode mau'izah atau hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga, metode jidat. Yang terakhir yaitu metode pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Terjemahan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 ini yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, kata uswah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 mengandung dua aspek dalam diri kehidupan Nabi. Beliau mengutip pendapat Imam Zarkasi ketika menafsirkan ayat di atas. Ada dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah itu. Pertama, dalam arti kepribadian, beliau secara totalitas adalah keteladanan. Kedua, teladan tersebut terdapat dalam kepribadian Rasulullah. Beliau juga menjelaskan bahwa umat Islam wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan agama, karena Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah secara langsung. Kemudian untuk persoalan duniawi bersifat anjuran. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa ayat ini bukanlah berkaitan dengan persoalan agama, sebab Rasulullah SAW menyerahkan persoalan duniawi kepada masing-masing ahlinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.